Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Tolong dong jangan matikan kamera saya supaya fair gitu kan. Matikan kamera. Ada suara? Kenapa tadi kamu lari? Bang Edis matiin kamera saya. Jadi Memang nggak fair kalau luar gitu Pak biasa. Edis. Baik, saya akan diskusi dengan kamu dengan tangan seperti ini, ya, supaya kamu nggak memfitnah saya lagi. Saya Iya. diskusi dengan tangan seperti ini. Baik. Tadi, Jangan dimatiin begitu kan, orang baru ngomong sedikit-sedikit udah dipotong. baik, saya Nah, sekarang itu kan dungu baik, namanya, Bang. sekarang tangan saya begini ya, biar kamu lihat sendiri bahwa saya tidak mematikan kameramu. Oke. Jadi, betul tidak Oke. bahwa Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan bagi dia? Betul, karena memang itu bukan wahyu gitu loh. Oke. Itu halayak. Itu Apa yang sifat diharamkan oleh manusia, Muhammad? manusia. Oh, capek juga kalau begitu. Gini aja tangan saya begini. Oke, baik. Apa yang diharamkan oleh Muhammad? Ya tadi tidak menggauli kan? Betul tidak itu mengenai bahwa dia menggauli seorang perempuan di ranjangnya Hafsah? Iya kan itu istrinya juga, cuman maksudnya kan emang dengan istrinya salah. Pertanyaan saya, betul tidak itu perkara menggauli budaknya di ranjangnya Hafsah? Iya, jadi Bang Edis itu harus paham dulu. Budak itu dari zaman dahulu pun itu halal untuk digauli gitu. Oke. Jadi Bang Edis, Jadi dia menggauli budak perempuannya yang bernama Maria di ranjangnya Hafsah. iya terus lalu Oke, lalu Hafsah berkata, "Teganya engkau Rasulullah melakukan itu pada malam giliranku di ranjangku," betul? ya wajar karena Hafsah itu kan manusia yang iri juga kan, maksudnya Oke, punya baik. sifat. Lalu Muhammad bersumpah, betul? Bersumpah gimana? Oh iya, yang tadi Dia- disebutkan. Dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah tersebut, bahkan diharamkan dia bagi Muhammad, betul? Iya, karena itu Oke. sisi kemanusiaannya. Baik, baik. Pertanyaan saya, apa kata Muhammad tadi? Yang keluar dari mulutnya tidak lain adalah kebenaran, betul? Betul? Nah, udah mulai nih, mulai dia. Mulai dibisu-bisuin sendiri sama dia. Ini tangan saya begini terus ya, ini saksi nih. Ini mulai nih, langsung pura-pura dia bisu. Coba. Ini dimatiin Bang Edis, mah bukan Tuh, itu dimatiin. sama Yang Bang matiin Edis. siapa? Yang matiin siapa? Nah, makanya jangan dimatiin Bang Edis, belum selesai. Tangan saya begini, kok dimatiin siapa? Memang luar biasa nih ini. Ini tangan saya di sini loh, coba. Lihat tuh, siapa yang matiin? Apa? Kalau bukan dari Bang Edis dimatiin, saya ikut gabung lagi nggak bisa, Bang. Memang kau bikin sendiri mikrofonmu rusak, kau tuduh saya yang rusakin. Berarti kan ya wajar lah masalah. Kan itu hal wajar. Suaramu nggak kedengeran jelas. Lanjutin ini. Jangan membahas sana sini kata Bang Edis kan. Coba suaramu nggak jelas. Masa bilang ini suara jelas begini? Alah, kau ini banyak sekali ceritamu. Suara jelas? Ah, sekarang udah. Oke, berarti Jelas. Muhammad mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, sesuatu yang salah, betul? Ya, wajar karena ada sisi kemanusiaannya. Sebelumnya tadi kamu mengatakan wa mayantiku anil hawa di dalam tafsir itu tadi bahwa tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad selain daripada yang benar, betul? Ya, ketika Oke. itu turunnya dari Allah wahyu. Oke, berarti yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Mana? Bang Edis. Pertanyaannya Katanya- belum ada. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad selain daripada yang benar, betul? Betul, karena itu kalau itu wahyu, jelas kan? Oke. Saya ngomong Tadi akhirnya Muhammad mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang salah, betul?
Iya, itu sisi kemanusiaannya, betul. Oke, berarti Paham. Muhammad punya 2 mulut. Jadi Bang Edis ini, ya kalau kita balikan contoh Yesus ya. Sebentar, mulutnya Yesus Muhammad itu ada kan berapa? satu. Ntar biar Oke, biar dari masuk mulut yang akal. satu itu, sebentar, dari mulut yang satu itu pernah tidak Kesempatan keluar saya ngomong sesuatu dong, yang Bang tidak Edis, benar. untuk menanggapi, biar fair gitu. Kasih saya ngomong supaya biar fair kan. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Muhammad punya berapa mulut? Ya nggak usah ditanya, Bang Edis punya berapa mulut? Muhammad punya berapa mulut? Iya, masa Bang Edis nggak tahu sih? Manusia berapa Enggak, mulut? siapa tahu ada 2 Emang ada mulutnya. manusia Soalnya berapa? kamu bilang tadi ada mulut kemanusiaan, ada mulut ke ilahi. Berarti Muhammad mulutnya 2. Gak usah kau gerak-gerakan HP-mu, biar HP-mu rusak-rusak lagi. Bang Edis, Yesus yang Bang Jangan Edis kau lari Tuhan kemana-mana, itu juga fokus, demi- fokus, Bukan, fokus, bukan fokus. begitu, karena supaya Bang Fokus Edis dulu, tahu. Kalau fokus. Bang Edis Muhammad punya kalau berapa Bang Edis mulut? mengatakan, kasih saya Muhammad punya kesempatan berapa menjawab mulut? dong. Muhammad punya berapa mulut? Saya mau ngejawab. Kasih saya kesempatan menjawab. Pertanyaan Bang saya Edisnya. simpel. Muhammad punya berapa mulut? Oke, saya jawab tapi jangan dipotong-potong begitu, biar fair. Muhammad kan, punya berapa mulut? satu mulut. Oke, saya dari yang lanjutin satu nih. mulut itu, dari yang satu mulut itu pernah tidak terucap sesuatu yang tidak benar? Bang Edisnya nggak ngasih kesempatan saya ngobrol itu, dipotong-potong aja. Gimana ini? Dari yang satu mulut itu pernah tidak terucap sesuatu yang tidak benar? Ya pernah, kalau dia memang kemanusiaannya punya halayaknya punya itu nafsu. Gitu. Oke, barusan yang kamu katakan tadi Muhammad bersumpah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, betul? Itu menerangkan bahwasanya itu wahyu yang Allah Mulut yang mana lagi? titipkan kepada malaikat Jibril gitu loh. Kan Mulut yang jelas mana kan lagi? gitu. Berarti mulutnya ada 2. Nah, berarti kan ya ini mah Waduh, kedua. ya sudah, tidur kau di bawah sana. Sesuatu itu Ya, di bawah sana, tidur Hubungan sana. Pak Edis yang paling Aduh, tidurlah kau di bawah sana. Terima kasih, terima kasih. Kan simpel-simpel saja, kau tahu gimana sih? Simpel itu. Pada waktu itu ada seseorang bernama Abdullah ibnu Amr. Dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad. Datang orang-orang Quraisy. Hei, Abdullah ibnu Amr. Kenapa kau tulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Bukankah dia itu manusia biasa? Kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah dan juga kadang-kadang berkata dalam keadaan senang. Mengadu dia kepada Muhammad. Apa kata Muhammad? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tulislah bahwa tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Iya, gimana? Mereka langsung ngeles dengan berkata, oh, mulut itu mulut mulut rohani. Ada mulut rohani, ada mulut jasmani. Sulit, teman-teman. Oh, itu mulut yang berhubungan dengan wahyu. Kalau yang satu mulut berhubungan dengan gosip. Jadi mereka berpikir, teman-teman, bahwa mulutnya Muhammad ada 2. Gimana? Ya, teman-teman, sudah berapa jam kita siaran? Sudah 2 jam 2 menit ya, teman-teman ya. Kita bagaimana, teman-teman? Kita lanjut lagi atau kita rehat dulu? Udah 2 jam supaya bisa kita nanti malam live lagi. Atau bagaimana? Lanjut? Lanjut? Wah, lanjut terus, teman-teman, ini maunya lanjut saja. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan sekali lagi, teman-teman ya, sehubungan dengan debat agama di negeri kita tercinta ini tidak adil. Kalau yang muslim boleh bahas agama orang sesuka hatinya, mereka tidak ada yang karena teman nanti penerima ya, silakan nyalakan kamera Anda, Bayu Segara. Bayu Segara, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi apa yang mau Anda utarakan, Bang. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Apa yang diutarakan, Bang? Duh, Saya duluan ini. Anda kesini mau ngapain? Gimana? Saya duluan ini, Bang. Iya, silakan. Silakan. Kita sedikit tentang ketuhanan ya, Bang ya. Tentang ketuhanan yang ada di Kristen ya, Bang ya. Di Kristen. Ya, silakan. Kalau Kristen itu kan katanya pengikut Yesus kan gitu. Pengikut Yesus dalam arti pengikut ataupun
mengikuti. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus kan berarti harus diikutin gitu sama umat Kristen kan gitu. Ya, terus? Tapi di situ ya, dikatakan bahasanya Yesus itu beribadah tuh dia di bait Allah katanya. Jadi tidak ada yang istilahnya di gereja, dan juga di situ dikatakan bahasanya bagi orang yang najis bagi orang yang tidak bersunat masuk ke bait Allah katanya gitu Bang. Jadi kalau kita lihat apakah Yesus ini mengenal gereja gitu Bang. Dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak bersunat ini perkumpulan siapa ini Bang? Kan begitu. Baik. Nah, jadi di situ ya silakan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Cuman sayangnya yang tanya juga nggak tahu apa maksudnya. Anda mengatakan Yesus beribadah. Beribadah itu apa, Bang? Beribadah itu yang dilakukan orang yang beragama Bang, ya kan? Orang yang beragama gitu. Oke, ibadah itu bahasa apa? Kalau setahu Abang bahasa apa itu Bang? Saya kurang ngerti kalau ibadah Bang. Iya, gimana Bang nanya sama saya kalau begini saya mau jawab Bang? Anda mengatakan Yesus beribadah. Ditanya beribadah itu bahasa apa, Anda nggak tahu gimana? Kalau saya katakan itu bahasa dari Islam ya kan? Mungkin Abang nggak terima gitu. Jadi kami ini sebagai orang. Jadi gini Bang, ibadah itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, bahasa sekarang, bahasa kita. Ibadah ibadah bahasa yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia gitu. Iya, itu bahasa yang diadopsi yang berasal dari bahasa Arab. Iya, yang diambil dari bahasa Arab tapi berbentuk ibadah gitu kan. Masih tetap beribadah gitu kan. Ibadah itu bahasa Arab kan gitu. Bang, ya. Tahu adopsi, bahasa adopsi, kosakata adopsi, tahu? Tahu. Oke, coba berikan saya satu contoh bahasa Indonesia yang merupakan bahasa adopsi, kata adopsi. Apa ya? Apa ya? Kata adopsi. Bang, abang lagi pakai apa itu? Abang lagi di depan abang ini ada apa? Ada handphone. Nah, handphone itu bahasa apa? Bahasa benda Bang. Bukan, bahasa apa itu? Bahasa benda yang saya gunakan. Susah ngomong sama orang muslim. Challenging, Bang, ngomong. Bang, handphone, Bang. Oke, Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Ya, pelan-pelan. Handphone itu, iya, handphone itu bahasa Indonesia. Tetapi handphone bahasa Indonesia? Iya, sudah jadi bahasa Indonesia, Bang. Dulu Bang, dari mana handphone bahasa Indonesia? Iya, makanya itu yang saya bilang bahasa adopsi, Bang. Adopsi. Bahasa dari bahasa lain kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Makanya kalau Abang ngomong sama orang Indonesia manapun, dia tahu apa itu handphone. Begini, Abang kan merujuk kepada namanya handphone itu bahasa Indonesia, Abang bilang kan. Saya tanya dulu Abang, hand itu apa sekarang? Hand itu tangan. Phone itu benda. Phone media, itu ya gitu. telepon, alat komunikasi. Nah, jadi telepon tangan atau dibilang telepon genggam kan gitu. Iya, makanya tadi saya katanya sama Anda, Bang, berikan satu contoh bahasa adopsi lain. Jadi handphone itu adalah kosakata yang diserap dari bahasa luar ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Kan sehari-hari dipakai bahasa Indonesia, sehari-hari, iya. Bang. Makanya kita mau kemanapun, orang beli handphone tahu handphone itu apa, karena sudah jadi bahasa Indonesia, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang kembali ke ibadah tadi. Ya, ibadah itu juga kata adopsi yang diambil dari bahasa Arab. Oke, sekarang saya tanya pengertiannya apa ibadah itu? Kalau kita ibadah itu bersyukur, Bang. Bersyukur. Nggak boleh ngarang, Bang. Masa ngarang aja? Seperti tadi loh, Bang. Kalau ngarang, begini. Kalau ngarang, tenang dulu, Bang. Tenang, biar saya selesaikan ya. Gini. Kalau kita diskusi ngarang, Bang, nggak ada gunanya, Bang, diskusinya. Seperti tadi loh. Handphone dipecahkan, kita pecah itu per suku kata dari kata hand dan kata phone, betul? Hand itu artinya tangan, phone itu maksudnya telepon, alat komunikasi, yang artinya secara kalau kita terjemahkan telepon genggam, telepon yang bisa dipegang-pegang, bawa tangan begitu. Nah, ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu. Tahu? Apa arti abdu? Apa abdu, Bang? Abdu itu artinya hamba. Jadi ibadah pengertiannya adalah penghambaan diri. Ya. Terus? Jadi kalau Anda bilang Yesus beribadah penghambaan diri itu nggak perlu di tempat, Bang. Mau di mana aja.
penghambaan diri itu. Masa penghambaan diri harus di tempat? Berarti kalau keluar dari tempat itu, tenang Bang, tenang, tenang. Kita melebar ke sana, Bang. Tenang. Saya tanya, Pertanyaan awalnya tadi kan adalah Yesus beribadah di bait Allah, betul nggak? betul. Di situ dia, di situ. Iya, makanya Poinnya sebelum di kita situ. kembali ke situ, kita teliti dulu ini pengertiannya. Nah, silakan. Jadi Anda itu Ya, sudah silakan. membangun satu pola pikir yang salah. Gini. Misalnya, Oke, berarti kalau kita tidak di bait Allah, berarti kita tidak beribadah. Contoh nih, contoh. Kalau Anda punya pikiran beribadah itu ke masjid, betul? Kalau di luar masjid berarti nggak ibadah. ibadah. Terus kenapa Anda kok ngomong sama saya ibadah harus di sini? Masjid artinya apa? Memang susah sekarang sama gini. mereka ini tuh. Maksud saya itu begini loh. Anda itu sudah gini loh. Makanya gini. Makanya kita itu debat kusir karena Anda itu sudah membangun satu pertanyaan yang salah. Kalau Bang Edis merujuk ke masjid, arti masjid itu apa? Masjid itu dari kata sujud, artinya tempat Iya, bersujud. tempat bersujud, kan gitu. Oke, Jadi sekarang bukan saya tanya. satu- Oke, Nah, beribadah di masjid sekarang nggak? saya tanya. Gimana? Beribadah di masjid nggak? Ya dimanapun bisa, Bang. Di Nah rumah bisa, itu, di terus masjid kenapa bisa. kamu bilang baksa sama saya? Yesus beribadah di bait Allah. Kenapa orang Kristen beribadah di gereja? Beribadah itu bukan tempat di tempatnya, di rumah, di pasar, di sekolah, dimanapun. Iya, sekarang arti bait Allah gimana itu? Apa masjid? Sekarang saya tanya. Memang susah sama kalian ini. Maksud saya begini Bang. Bisa, Bang Edis. Yang saya Jadi tanya, begini, kenapa Bayu. Yesus- Pelan-pelan, Bayu. Bentar dulu, Begini. Bang. Enggak, pelan-pelan Yang dulu. yang Santai ingin dulu. mau saya sampaikan tuh begini. Kalau Anda membuat pertanyaan, orang-orang Kristen tuh gimana? Yesus saja beribadah dan para murid-muridnya beribadah di bait Allah. Terus kenapa kalian beribadah ke gereja? Itu sudah salah, Bang. Karena beribadah itu nggak di gereja, nggak di bait Allah dimanapun. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Kalau pengertian ibadah itu adalah penghambaan diri, maka penghambaan diri itu tidak terjadi ketika seseorang ada di bangunan tertentu. Penghambaan diri Sekarang- itu tidak sekarang terjadi. gini loh, Bang Edi. Dengar Kan dulu, biar saya pengikut. selesaikan dulu, biar Anda paham. Jauh. Biar Anda nggak debat sama anak-anak lagi. Anda biasa debat sama Juma, sama Yucu PI, ya gini jadinya. Makanya saya bilang Membelokkan begini, ini. yang namanya ibadah, penghambaan diri itu tidak harus di gereja. Maksud Anda keluar dari gereja terus nggak jadi menghambakan diri lagi? Enggak. Bukan ke situ, ya Bang. Pemahaman apa nggak ke situ? Pemahaman apa jangan ke situ? Saya bilang, sedangkan Yesus yang Anda ikuti, ya pengikut Yesus seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, kan gitu. Yesus beribadah di bait Allah. Itu Apakah aja Yesus salah. pernah mengatakan? Masalahnya gini, apakah Yesus itu pernah beribadah di gereja? Kan begitu dia. Itu yang saya tanya. Dan sedangkan begini, maaf dulu Bang. Sedangkan orang-orang Kristen ini Bang, beribadah dia di gereja itu, ya, di gereja itu tidak sama dengan Yesus. Yesus itu pengertian membuka gereja? kasutnya. Kan orang-orang Kristen ini memakai kasutnya ke dalam. Apa sama Yesus? Itu yang saya tanya. Abang jangan kemana-mana dulu. Kalau tentang bersujud, kita bersujud dimanapun jadi Bang, bersujud. Ya, jadi makanya teman-teman, inilah sebabnya inilah pola pikir atau isi kepala orang Islam tuh kayak gitu teman-teman. Baik. Jadi gini Bang. Ini itu banyak Oh, belum framingnya, selesai, silakan. Lanjutin lagi. Saya kira pikir udah selesai. Nah, Silakan. Kalau belum selesai. silakan. Udah selesai Nah, belum? jadi begini Bang. Nah, di situ kan bentar. Di situ kan begini Bang. Yesus ini kan dikatakan di situ dia berbasuh, melepas kasutnya, dia bersujud. Kan di situ dia berdoa gitu. Jadi kalau orang gereja ini lain. Mana ya. Yesus melepas kasutnya berwan di mana? Bang Edis jangan jadi orang yang ngeles lah, Iya, yang coba jadi saya orang pengen yang tahu di mana. Aduh, Bang Edis kalau yang saya katakan ini benar. Kebanyakan nonton Jakar turun deh. Abang ngeles. Kalau saya lihat abang banyak Kebanyakan ngeles. nonton Sekarang Jakar turun jadinya kayak begini. Ada enggak? Begini. Ada enggak yang dikatakan pengikut Yesus, yang dijalankan oleh Yesus sama enggak sama orang Kristen? Oke, sudah belum? Yang sama Yesus beribadah tuh sedikitnya sama orang Muslim. Baik, sudah. Itu harus mengakui. Begitu. Belum ngomongnya. Itu dulu kecilnya dulu. Silakan. Itu dulu kecilnya dulu. Enggak usah kemana-mana. Saya tanggapi ya Bang ya, saya tanggapi. Jadi inilah Bang, ya Anda ini kebanyakan nonton Jakar turun ya. Jadi kalau udah dicocok-cocokin, nah ini. Pak, Memang harus gitu lah, Bang. katanya Namanya boleh pengikut jawab. Yesus. Giliran dijawab ngomong terus. Boleh nggak saya ngomong? Enggak, abang framing aja banyaknya. Ya udah kalau masih Merasa ngomong. Ya udah kalau masih ngomong Kita- lanjutin.
Oke, lanjut merajuk, Nggak merajuk silakan. saya, cuman kamu yang ngomong terus, gimana saya mau ngomong gimana? Baik, saya tanggapi. Tanggapi. Gini Bang ya, Silakan. Anda mengatakan gereja. Di dalam pikiran Anda itu gereja itu apa sih? Tempat rumah ibadah, Bang. Bangunan. Bangunan. Oke. Yang banyak Oke, ini tempat saya ini bangunan nggak ini? Ini sebentar, Bangunan. sebentar saya hilangin dulu Ya. saya. Bangunan. Oke, ini bangunan ya, kelihatan ya? Ya, Bang. Ini adalah Yuk, ada yuk. ininya. Oke, bangunan. Betul. Bangunan. Betul. Kalau saya tempel tulisannya jadi gereja berarti jadi gereja. Betul. Oke. Nah, ini makanya saya bilang pantesan kamu masih Islam ya kayak begini. Iya, karena Kan jadi Kristen. tenang. Karena di dalam pikiranmu, gereja itu adalah sebuah bangunan. Sekarang begini, kalau masjid, tempat kamu sholat, masjid. Oke, taruhlah namanya Masjid Istiqlal. Terus Istiqlalnya saya lepasin tuh. Saya lepasin tulisannya. Terus saya tempelin Gereja Kristen Indonesia. Berarti jadi masjid nggak dia? Jadi gereja nggak masjid itu? Enggak ke situ, Bang. Loh, Enggak ke ini kan situ pola cara pikir kamu. Sebentar, ini kan pola pikir kamu. Tenang. Gantian dulu. Kamu kan tadi udah ngomong. Gimana? Di dalam pola pikir kamu, Kristen nggak boleh. Harusnya Kristen itu beribadahnya jangan di gereja, tapi di bait Tuhan. Betul? Nah, itu dia. Ya udah tuh, ya lepasin aja tulisannya. Susah amat. Ya udah lepasin aja tulisannya. Lu gimana sih? Loh, itu saya menggunakan pola pikir kamu. Sekarang gini, Bang. Gimana kamu Apa yang berpikir kok tertera- seperti itu? Gimana pola pikir kamu? Kalau kita orang yang Ya pengajar sudah yang- kalau begitu, kamu lepas aja tulisan gerejanya, kamu ganti aja bait Allah, beres. Berarti jadi bait Allah, begitu. itu ngeles namanya. Kok ngeles? Itu ngeles. Sama seperti begitu Sekarang tuh. gini, Bang. Kalau yang Sebentar, diajarkan- di Jakarta, saya begini, masjid terbesar di Jakarta itu namanya Masjid agama, Istiqlal, atau ajaran? ya kan? Betul nggak? Nggak, Itu di dekat Nggak, saya Monas. tanya, abang Dengar sebentar. agama? Di dekat Monas itu ada masjid besar namanya Masjid Istiqlal. Kalau tulisan Istiqlalnya itu saya lepasin, kita lepas rame-rame nih tulisan Istiqlalnya. Kita ganti Gereja Kristen. Berarti jadi gereja nggak itu? nggak mau orang. Nggak mau orang. Nggak, misalnya. Jadi gereja nggak berarti? Ada misalnya, Bang. Nggak ada misalnya. Oke, Nggak ada misalnya. taruhlah ada masjid. Taruhlah ada bangunan. Bang. Tenang dulu, taruhlah ada Jangan- bangunan. Tulisannya Abang masjid nanti- begitu. Terus masjidnya Jadi- dicopot. jadi- Sebentar, masjidnya jadi dicopot mas- begitu. Terus ditutup ganti Malas jadi gereja, pakai berarti jadi di sini. gereja. Apa pikiran apa kayak begitu? Kurang waras pakai di sini. Kayak gitu cara. Terus yang Nggak, kedua, cara- Saya tahu menggunakan saya pola kok- pikirmu ini. Sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua nih. Pola pikir. Gini, Masalah- begini, Bang. Masalah Apa poin pertama? kamu katakan kalau masuk apa namanya rumah ibadah begitu ya, masuk rumah begitu harus lepas apa kaos kaki begitu ya. Terus kemudian harus cuci tangan begitu. Enggak dia. Harus cuci kaki, cuci tangan, terus pakai Ya, wudu begitu. maksudnya enggak dia, Bang. Masuk ke rumah ibadahnya Terus baik dalam. kemudian kalau orang Ya, saya Islam, kasih dulu, Bang. ya biar saya lanjutin, biar saya lanjutin. Abang akui lah dulu. Boleh saya lanjutin? Abang akui. Boleh saya lanjutin nggak? Boleh, silakan. Oke. Nah, maju. Jadi ketika orang-orang Merajuk Islam, rumahnya. mereka begini, orang-orang Islam kalau masuk masjid, kemudian apa namanya sendalnya dilepas, betul. Kemudian berwudu dulu, betul. Cuci basuh Betul. wajah, betul. Betul. Nah, sedangkan orang Kristen kalau masuk gereja pakai sepatu, betul. Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Jika kamu masuk ke sebuah tempat, apakah kamu mau lepas sepatu atau mau pakai sendal, mau pakai sepatu? Apakah itu yang dilihat oleh Tuhanmu? Lepas sepatu, tidak pakai sepatu atau membawa hati yang bersih kepadanya? Mana yang lebih penting? Ya, oke. Yang saya tanya dulu satu yang abang katakan sama saya. Ini tempat apa ya, Bang? Tempat apa? Oke, taruhlah tempat Kalau- ibadah. Tuhan melihat itu Oke, taruhlah tempat ibadah. Baik, tempat ibadah. ibadah. Saya tanya, rumah ibadah tempat suci nggak, Bang? Rumah ibadah tempat suci. Apa pengertian Tempat yang suci nggak rumah ibadah itu? Seperti Pengertian gereja itu suci tempat apa? yang suci nggak? Abang akui dulu. Nggak, pengertian suci itu Gereja apa? tempat- Abang banyak bertanya, banyak ngeles. Sekarang gini, Masalahnya saya kalau tanya. definisi suci aja kita berbeda ya gimana kita nggak debat kusir? Iya, rumah ibadah itu dikatakan suci nggak? Saya tanya Ya dulu enggak sama abang. juga. Buktinya banyak di dalam banyak kotoran juga gimana? Itu nggak dianggap rumah. Di masjid Tempat ada WC-nya yang- nggak bang? Ada air kencing nggak di situ? Itu lain tempat, Bang. Itu lain tempat loh. Mana berarti nggak suci lah. Suci. Bukan di masjid. Bukan di masjid. Abang jangan framing. Di Bukan masjid di pernah masjid. orang Dia kentut lain nggak? tempat. Di masjid pernah orang kentut nggak? Di masjid ada orang kentut Kalau- nggak? Gini, Bang. Gini, maaf. Abang Ya saya tanya dulu di masjid gitu. pernah orang kentut nggak?
Kalau kita beribadah, bentar dulu. Kalau kita saya tanya beribadah, dulu makanya, di masjid pernah orang kentut nggak? kalau ibadah kita batal ibadah Ya, di kita. masjid pernah orang kentut nggak? Abang jangan nanya ke situ. Nggak boleh Nah, kalau nggak berani kan dia ditanya kan? Di masjid pernah orang kentut atau enggak? abang selalu Kan kamu jawab pertanyaan itu aja udah berbelit-belit. Oh, ya. Coba, jangan ngambek, jangan ngambek. Di masjid pernah orang kentut nggak? Bang, kalau kita beribadah kentut itu kita mundur, Bang. Kita Saya berwudu tidak balik. tanya itu. Di masjid Ya, pernah itu orang dia. kentut atau tidak? Pernah. Oke, kalau pernah Pernah. orang kentut di situ berarti tempat itu suci nggak? Itu lain, Bang, konsep. Lain lagi. Berarti tempat yang pernah dikentutin orang berarti suci. Kasih saya ngomong dulu. Itu kan Silakan. tidak dilakukan dengan hari, bukan orang kentut terus di dalam itu. Sekarang gini saya tanya Tapi sama ada abang. orang kentut ya. Begini, Bang, kalau yang sehari-hari bagaimana? Selalu dianggap rumah ibadah seperti gereja itu yang wajib di dalamnya menyembah kepada Tuhan, dikotori dengan sendal yang berpijak. Misalnya nggak tahu kita, entah berpijak najis, mijak tai, masuk ke Ya dalam. nggak boleh masuk masjid mijak tai, ada-ada aja kamu itu. Merah. Teman-teman sekalian, saya mau tanya sama orang Kristen semua. Orang Kristen, ada nggak kalian kalau nginjek tai masuk gereja? Ngarang aja kamu itu. Sekarang ini, Bang, apa dijamin? Orang pakai sepatu itu dari luar masuk ke gereja jamin bersih. Masalahnya orang Kristen bersih-bersih, nggak kotor-kotor kayak kalian. Kotor dari mana? Kami aja mengikutinya. Gimana? Berbahasa Sekarang gimana? Abang jangan dengar. Selama saya seumur hidup saya ke gereja, saya tidak pernah lihat. Jangan kamu samain dengan orang Islam. Kalau orang Islam, iya kakinya kotor. Kalau orang Kristen, walaupun pakai sepatu, telapaknya itu bersih. Waduh, injek-injek meek ke sana. Gini. Ada-ada saja. Orang Kristen itu, dia tuh otaknya di luar, sendalnya masuk ke dalam. Itu dia orang Kristen. Tanya luar maksudnya Otaknya di luar dia. Iya. Kalau otaknya ada, ngapain rumah ibadah dipakai sendal ke dalam? Seperti Yesus dong. kan bersih sendalnya. Emangnya sendalnya orang Islam kotor. Dalam keluar. Ini Kristen yang nggak tahu adab ini begini nih. Baik. Begini nih. Nih. Oke, Ayo. oke, sebentar. Saya tunjukkan sama kamu sebuah gambar ya. Diakui, dia nggak diakui. Jangan framing aja, Bang Edis. Baik. Ayo. Baik, saya akan tunjukkan sebuah gambar. Oke, sudah selesai? Harus yang benar gambarnya ya, jangan ada ya. Baik. Kadang-kadang Oke, gambarnya. jadi saya konfirmasi dulu ya, begini. Kalian itu, hayalan kalian tuh terlalu tinggi. Walaupun kami masuk gereja pakai sepatu, walaupun kami masuk gereja pakai sendal, kabur. Lari. Gak ada kami injek-injek. Masa injek masuk gereja yang bener aja? Ya kagak ada. Walaupun masuk gereja pakai sepatu, itu sepatunya bersih. Oh, gimana? Kenapa dia lari? Yang seharusnya begini. Datang kepada Tuhan itu bukan berbicara soal ngelepas sepatu. Pantesan kamu masih Islam. Datang kepada Tuhan itu bukan berbicara kamu cuci muka, bukan berbicara kamu lepas sepatu. Gimana? Melepas sepatu atau tidak melepas sepatu itu bukan perkara masalah, bukan tidak menentukan keadaan hati seseorang. Gimana? Nih, saya tunjukin sama kalian. Ini pertanyaan yang nggak pernah terjawab ini. Sampai selama-lamanya tidak akan terjawab ini. Nih, biar kalian tahu. Teman-teman sekalian, kalau orang Islam di masjid, itu mereka melakukan sesuatu yang bahkan orang Islam sendiri tidak tahu itu apa. Oh iya. Sekarang saya tanya orang Islam, kenapa kakinya harus begini? Awas, selip-selip dikit tidak diterima sama Allah. Mau saya tunjukkan gambar, mereka tidak berani. Kenapa harus begini kakinya yang satunya? Kenapa yang satunya harus begini? Kristen bukan soal kaki-kakian. Aduh. Pantesan makanya saya bilang teman-teman, Islam itu adalah sekumpulan dari, artinya begini, mereka itu mementingkan posisi gerakan badan, gerakan-gerakan ritual fisik. Apa kata Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata perempuan Samaria itu? Kata orang, disinilah tempat menyembah, kata orang Samaria di Gerizim. Sementara kata orang Yahudi di Yerusalem.
Yang mana? Yang benar. Kata Tuhan Yesus apa? Ketahuilah bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi Kristen bukan soal cuci-cuci kaki. Bukan soal pakai sepatu. Mau pakai sepatu, mau nggak pakai sepatu nggak masalah. Datang kepada Tuhan membawa hati. Makanya saya bilang, Tuhan orang Kristen melihat hati, Tuhan orang Islam melihat kaki. Ini saya tanya, coba tanyain sama orang Muslim kenapa kakinya begini. Muter sampai kiamat, mereka nggak bakal tahu. Gimana? Coba kalau ada orang Muslim yang bisa jelasin kenapa kakinya begini dan kenapa kakinya begini, saya terjun dari Monas. Orang Islam aja nggak tahu kenapa kakinya begitu. Awas selip-selip dikit ini. Ini misalnya ada begini, wah tidak diterima. Gimana? Kau pikir Kristen soal gerakan-gerakan badan begini? Makanya saya bilang teman-teman, gerakan-gerakan sholat itu bahkan kalian nggak pernah tahu itu apa. Kenapa harus begini? Tangannya coba. Kenapa harus begini? Ada yang bilang begini di bawah telinga, ada yang bilang begini, ada yang bilang di depan begini, macem-macem. Awas selip dikit nggak diterima kamu sama Allah. Makanya teman-teman, Kristen itu bukan soal ritual-ritual begitu. Gimana? Kok bangga banget kamu kalau masuk masjid lepas sepatu, yang ada sendalmu hilang. Gimana? Berapa banyak kasus sendal hilang di masjid? Gimana? Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara dengan Muslim, kadang-kadang pikiran Muslim yang ritual itu diukurkan kepada Kristen, makanya nggak nyambung. Sedangkan Kristen itu bukan berbicara soal ritualisme. Begitu loh, ya. Ayo silakan. Ya Muslim lagi kalau mau bertanya. Masuk masjid pakai lepas sepatu bangga. Iya mau pakai sepatu, mau nggak pakai sepatu ya nggak masalah. Kamu ke masjid ngeker juga nggak masalah kok. Nggak apa-apa kamu masuk ngeker juga. Mau pakai sepatu juga. Yang penting sepatumu bersih. Jangan kau masuk gereja sepatumu baru nginjek ayam. Ya itu namanya kamu nggak waras juga. Gimana? Ya silakan Wahid. Muslim bang? Muslim. Ya coba bang. Gimana? Kenapa Muslim kalau ngadep Allah kakinya harus begitu? Dan gini bang. Ini mohon maaf nih bang ya. Ini dengkul saya nih. Ini jari saya. Ini nggak boleh harus sejajar betul nggak? Nggak ada larangan. Oh ada bang larangannya nih. Nggak boleh. Telunjuk ini tidak boleh lebih dari dengkul ini. Betul nggak? Nggak ada. Nggak pernah salah nih baik. Saya kasih tunjuk Anda ya. Ya jadi gini. Tenang dulu bang. Ya saya jelaskan kan. Kan tadi nanya. Bukan, saya tanya dulu. Anda bilang enggak soalnya. Betul tidak ketika Anda sholat, waktu tangan Anda begini, posisi ujung telunjuk ini harus sejajar dengan dengkul atau lutut. Betul nggak? Jadi gini. Saya jelaskan ya. Silakan. Kan di Al-Quran itu tidak ada perintahnya. Itu perintah sholat. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu perintahnya bang. Nah untuk sholat sendiri, ya kan, ada penegasan atau detailnya itu di hadis bang. Nah ada beberapa sholat yang nggak harus pakai sujud, nggak harus pakai atahiyat. Kalau kita melakukan sholat mayit itu nggak ada sujud, nggak ada atahiyat, nggak ada gini-gini. Maka penegasan tentang sholat itu ukurannya ada di hadis. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang berbeda. Karena gini, Rasul bilang, Muhammad SAW mengatakan, sholatlah bagaimana aku sholat. Nah, penerangan terhadap sholat ini, kan rolanya berjamaah. Ada yang ngelihatnya di samping, ada dalam kondisi perang. Ada yang gini bang, ada juga yang di pinggang. Nah, konteksnya itu berbeda-beda. Dan dalam kondisi tertentu, di periodenya Rasulullah, mereka melakukan sholat itu di saat sedang naik unta dan tidak ada berdirinya. Dan sholat itu boleh dilakukan kalau sedang sakit, itu tidak harus berdiri dan boleh dalam keadaan berbaring. Gerakan itu untuk menyatukan supaya lebih terstruktur dan tertib.
Untuk masalah perbedaan itu nggak ada masalah yang harus gini nggak diterima. Kami sebagai muslim diterima tidak diterimanya sholat itu bukan ukurannya itu. Maka saya nge-lag atau gimana nih? Sudah selesai bicaranya? Nah, jadi gitu. Kalau permasalahan atahiyat ada atahiyat awal, atahiyat akhir. Dalam kondisi tentu nggak pakai atahiyat itu juga nggak masalah, Bang. Nggak duduk atahiyat. Nah, oke, silakan lanjut Bang Edis. Baik. Bang, Anda muslim ya? Muslim. Oke. Waktu Anda sholat, Anda kan harus melakukan gerakan-gerakan tertentu, betul? Bener. Dari takbiratul ihram begini, betul? Bener. Kenapa tangannya harus begini? Karena menirukan Rasulullah. Iya, maksudnya kok begini gitu loh. Nah, makanya saya bilang, Bang, di Islam itu atiullah wa atiur Rasulullah uli amri minkum. Ini Ya. ini penjelasannya Enggak. malah begini. Maksudnya kenapa tangannya begini? Iya, perintahnya itu kalau disuruh gini, kita itu taat. Di zaman Rasulullah nggak ada, kenapa harus gini? Angkatnya gini, kenapa nggak gini-gini? Nggak ada pertanyaan itu. Makanya saya bilang, Bang, orang Islam itu adalah umat bingung. Nggak ada kebingungan. Oke, sekarang waktu tunjuk ini kenapa begini? Ya karena ada hadisnya Iya, kenapa begini? menerangkan itu. Kenapa nggak Nggak ada- begini-begini? Kenapa nggak begini-begini? Nah, gini, Coba, kenapa? saya jelaskan ya. Iya, silakan. Saya jelaskan. Yang dalilnya. Ya, dalilnya itu di saat kamu melakukan atahiyat maka menggerakkan kedua tangannya, menggerakkan telunjuknya. Iya, biar Mengangkat apa begitu? telunjuknya. Tidak ada penjelasan di situ. Iya, makanya saya bilang, Pak. Iya, Makanya saya bilang, kalian itu bahkan nggak tahu kalian itu ngapain dikerjain, kalian itu Bang dikerjain. gini loh Bang Edis, gini Bang Edis, ya. Oke, sekarang lanjutin. Sama- Tadi Bang, tadi kan Anda udah ngomong Ya, terus nih. Boleh iya, nggak saya gantian contohin nih? misalnya. Tadi Anda udah ngomong terus ini. Saya tadi dengar, nggak membantah. Lanjut. Bang, waktu Anda sholat, ketika Anda mengangkat telunjuk Anda begini, betul tidak jari telunjuk itu tidak boleh melebihi lutut? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Baik, saya tunjukin satu video gimana? Saya nggak butuh video, saya butuh dalil. Maka saya bilang kalau mengangkat telunjuk ada, ini? tapi kalau melebihi telunjuk nggak ada. Baik, saya naikkan Karena satu gitu. muslim. Baik, Ya. saya naikkan satu muslim yang lain. Baik, kita konfirmasi ya, karena muslim ini beda-beda sholatnya. Ada yang begini, ada yang begini, begini. Sholatnya Muhammad tuh nggak jelas. Oke, saya konfirmasi. Kabur dia. Bentar, saya kasih naik dulu satu muslim ya. Supaya kita tahu bahwa orang muslim sholat beda-beda sholatnya. Dr. Jeffrey Wahyudi. Oke, silakan Dr. Jeffrey Wahyudi. Muslim Bang? Ya, halo. Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Bang Jeffrey, Muslim Bang? Muslim. Oke. Coba Bang, waktu sholat, posisi sholat, duduk begitu ya. Telunjuk ini boleh nggak melebihi lutut? Ujung lutut? Bebas. Bebas. Soalnya Baik, saya kasih tergantung tunjuk nih. situasi dan kondisi, Bang. Kalau dia ada telunjuk ya pakai telunjuk. Kalau dia Kalau nggak ada nggak ada jarinya, Abang mau apa? Enggak, yang ada jarinya lah. Masa kita Ya, ngomongin yang yang ada ada jarinya? jarinya, yang itu yang pertama kan. Ya ngapain kita ngomongin yang gak ada jarinya? Ngomong yang ada jarinya. Bang, sholat itu ada waktu-waktunya, Bang. Bukan, Ada kita di bukan saat ngomongin perang. begini. Kita bukan Ada yang ngomongin umum. sholat-sholat begini. Kita itu ngomongin begini, bahwa umat muslim itu mereka tidak tahu ngapain mereka begitu. Nih, saya kasih contoh-contohnya. Aku dengar yang Abang Wahid tadi kan. Sholat itu meniru gerakannya Nabi, Bang. Arahannya Nabi Muhammad, Bang. Sama seperti umat Kristen, emang ada dalilnya. Kalau berdoa itu genggam tangan. Kita bukan ngomongin masalah itu nurutin Nabi atau bukan. Yang kita Ya, omongin bukan. kenapa Saya tanya begitu dulu. gitu loh. Saya bingung dari tadi. Oke, Kalau baik, saya orang kasih tunjuk Kristen nih. Kalau berdoa, Oke. emang genggam tangan tuh ada dalilnya apa? Baik, saya kasih tunjuk. Terus Pak. Kenapa, kalau orang kenapa Kristen, kakinya harus kalau yang begini, di- Bang? Kalau yang di luar itu mereka Nggak harus duduk genggam bersimpuh. tangan, Bang. Nggak harus Genggam genggam tangan. Siapa bilang mau tangan Terus yang kalau nggak berdoa genggam juga makan, boleh. Berdoa makan harus genggam tangan. Ada dalilnya nggak? Yang mana yang harus genggam tangan, Bang? Ya kalau berdoa sebelum makan yang abang. Siapa bilang harus genggam tangan tuh, siapa yang bilang? Mau Nggak, itu tangan yang gini, nggak genggam juga Jelaskan nggak dulu. apa-apa kok. Gimana? Oke, sekarang saya tanya. Ini kaki kenapa harus begini? Ya karena nurutin itu ada dalil. Karena ngurutin Nabi, Bang. Abang ini apa, Bang? Iya, iyalah. Walaupun saya tahu itu bukan murutin Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa harus begini?
Nggak ada di kita itu bantanya, Aduh, Dis. Bang, Jadi Bang. gini, sama sepertinya misal Edis punya orang tua. Jadi teman-teman, oke, Enggak, misalnya saya sebentar, tanya dulu, sebentar, misal. ini. Nah, ini ada. Sebentar. Misalnya kalau Tidak kakinya, diwajibkan genggam sebentar, tangan. tenang, Bang, tenang, Bang, tenang, bentar, Bang. Bang. Tenang, Tidak Bang, tenang. diwajibkan genggam Kalau tangan. misalnya Ada kakinya komen. ini agak gini. Kalau misalnya kakinya ini ke samping gini, Komen gini. tidak diwajibkan Tenang, genggam tangan. Saya berdoa Ini kalau tidak kakinya selalu yang merujuk genggam ke bawah ini, Terus kenapa harus dibalikin ke harus sini. begini gimana? misalnya, harus begini misalnya. Itu sama tuh contohnya seperti itu, Bang. Wah, kami nggak Itu begitu. menurut siapa? Menyontoh siapa? Kami nggak begitu kok. Kemungkinan mencontoh. Coba ini Imam kalau besar kakinya kalian begini, bisa. kalau kakinya ini ke sini gimana? Nggak sah ya? Aduh. Nggak ada, nggak sah. Saya itu, saya nggak sah itu. Aduh. Nggak ada Kenapa? ukuran. Kalau ini digeser begini ke samping begini, shit, langsung tidak diterima doamu. Tidak diterima. Siapa yang bilang itu nggak diterima? Oke, sekarang kenapa Nah, harus jadi begini? gini. Kenapa harus begini? Itu Kenapa harus perintah. begini? Misalnya, kenapa harus genggam Iya, tangan yang begini? saya tanya perintahnya kenapa begini? harus begitu? Nah, gini, Dis. Begini, saya pun Dis. bingung. Dis. Saya Dis. pun bingung kenapa harus Dis ya. Enggak harus begitu, Dengar. siapa bilang? Dis. Nah, betul saya sama seperti kami enggak Enggak ada harus begitu, enggak ada siapa bilang harus begitu. Enggak loh. Dis. Siapa bilang harus begini, Jelasin, harus ya. begitu, siapa yang bilang harus? Enggak ada. Dan itu nggak harus. Bang Kan Wahid. sudah saya bilang. Masa Oke, kita kalau apa tidak aja, baik, Bang? sebentar, Ini. tenang, satu. Ya, Kalau oke, memang oke. gerakan sholat tidak harus begitu, berarti boleh tidak begitu sholatnya? Boleh. Boleh. Emang boleh. Berarti boleh sholat Iya. begini? Boleh. Berarti boleh sholat Orang begini ya? sakit- Orang sakit sholat tidur, Bang. Berarti sholat boleh begini ya? Iya. Iya boleh. Ya. Orang nggak bisa berdiri sholat duduk. Berarti Ini boleh. Aneh kalian ini. Berarti boleh sholat begini-begini ya? Lah banyak modelnya, Dis. Dua banyak modelnya. Iya. Turunan itu Cuman kita itu Kalian jangan ukurannya pada munafik. perilaku Nabi. Tidak boleh Jangan kalian munafik. munafik. Memang Emang sholat kayak tuh gini, harus kayak begitu. Selip-selip sedikit tidak diterima Itu kan oleh kamu. Allah. kayak gini, Bang. Kayak gini gimana, Bang? Enggak Kayak harus. gini. Siapa Kayak gini bilang harus gimana? begitu? Siapa bilang harus begitu? Contohkan sholat. Kami nggak pernah begitu. Kami nggak pernah begitu. Berdoa kalian benar gimana? Contohkan. Berdoa terserah mau gimana aja. Berarti kalian nggak jelas. Loh, yang harus mewajibkan begitu siapa? Kok nggak jelas? masalahnya Jeffrey, kalau di Isra- Iya. Aku bingung. kalau dia di nih. Kristiani itu nggak ada wajib, nggak ada lunah, nggak Soalnya ada. kenapa, Oke, Bang? Ya, sekarang mereka saya kan tanya. suka-suka mereka. Oke, Kan baik. Kan kalau mereka buat dosa tinggal tebus doang. Mereka itu kitabnya itu mengalami Yang saya herankan sama kalian Nggak ini, kalian ada. tidak boleh munafik. Masa kalian Nggak munafik? ada. Bingung aku. Kalau Kalau di kalau kita kan posisi kalau sholat dosa memang tetap harus dosa. begitu. Kalau di Nasrani, kalau dosa Jangan tinggal bilang- tebus. Makanya Jangan bilang para kalian harus pendeta itu begitu. pendetanya kaya-kaya. Iya, karena baik. kenapa? Karena dikit-dikit kamu dosa bayarlah buat pendeta. Baik, saya kasih tunjuk ayat ya. Dokter ini Iya. mengarang Baik. bebas. Yang mana yang mengarang bebas sayangnya? Jadi kalau perintah itu Dis, ya sama seperti orang tua perintahkan, "Hey Edis, tolong beli minyak goreng." Ngasih uang, ya kan? Apakah kamu harus nanya, "Mak atau Bapak, minyak gorengnya yang merek apa? Yang sebutan bagaimana? Minyak Bisa gorengnya juga, harus saya beli?" bisa. Enggak lah. Nah, Kan, ya? Atau Bang sang Edis, presiden, Bang Edis. merintah Nah, menteri, kamu harus saya akan tunjukkan katanya. kepada kalian ya bagaimana video. bagaimana dalam agama Islam yang Bang yang Edis mau boleh bikin video. yang ditebus dosanya itu orang-orang Islam. Bang Edis. Orang Islam walaupun bikin dosa yang nanggung orang Yahudi dan Nasrani. Bang Edis. Kalau kata Abang tadi, cara sholat itu, Nih, Bang. saya tunjukkan ada sama mazhabnya, kalian ya. Bang. Mazhab. Nggak kalian lompat-lompat nih, makanya kalian jangan lompat-lompat nih. Nih, Saya duduk aja nggak lompat-lompat. Iya. Kita duduk-duduk. Iya. baik. Baik, saya tunjukkan kepada kalian ya. Apa Apakah tunjukin video benar? atau apa? Apakah benar umat muslim itu dosanya ditebus? Baik. Nih, coba baca ini. Coba kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Siapa yang menebus dosa umat muslim dari api neraka? Apa itu, Dis? Wah, langsung pura-pura nggak lihat dia. Nih, perhatikan ya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Pantesan itu orang ya. muslim bikin dosa yang nanggung adalah Yahudi dan Nasrani. Terus Ya, kamu nggak suka? Saking benci. Kamu nggak suka saya kan balik jadi- dulu. Jadi Saya balik dulu sebentar. bahan bakar Sebentar. api neraka. Kalau orang muslim korupsi, sebentar. Kalau orang muslim korupsi yang nanggung siapa? Ya, yang nanggung dia sendiri. Gimana bukan Yahudi dan Nasrani? Emang orang Nasrani nggak ada yang korupsi?
bukan masalah itu. Kamu nggak nyambung sih. Kalau orang Islam korupsi, berbuat dosa, yang nanggung siapa? Gak ada yang nanggung diri dia sendiri. Itu barusan tadi. Itu jadi gini Dis, dalam Yang barusan tadi berarti bohong. Coba tuh tampilkan lagi dong. Baik, tampilkan lagi. Memang orang Hadis Muslim ini apa? tidak tahu ajaran agamanya. Sedangkan sholatnya aja mereka nggak tahu kenapa begitu. Emang kamu apal? Baik, Kitab Injilmu? dan nih, kelihatan Bukan, nggak? saya tanya dulu Bang Edis. Oke, coba kamu yang baca Emang sekarang. Kamu apal kitab Injilmu, Coba kamu yang Bang baca. Edis? Kamu yang baca dulu, coba. Bang Edis, emang kamu Wahyudi, apal coba kitab dibaca Injilmu, dulu. Tadi kan Bang kamu minta Edis? tunjuk. Kan ada Udah ahli saya tunjuk agama, loh. Bang Edis. Ini udah saya Nah, tunjukin loh. Coba silakan baca. Hadis Tazkiyah, ntar ya, saya cari dulu ya. Coba baca, ayo. Silakan. 970. Nih, hadisnya ini di dalam Sahih Muslim 4969. Coba. Terdiam dia. Coba silakan. Malah Google dia. Coba silakan, Wahid. Jangan terdiam. Ayo baca ini. apa? Ini. Ada nggak penebusan dosa dalam agama Islam? Itu nggak ada penebusan dosa di situ. Oke, coba kami baca. Coba kami baca. Apa itu? Kamu kasih ayat Quran. Botol. Ini kamu nggak percaya lagi sama omongan Muhammad nih? Ini Sahih Muslim loh ini. Iya, kalau saya patokannya sama Quran dulu, Dis. Oke, di Sahih Muslim ini berarti ini palsu. Ya bisa saja palsu. Karena Bisa aja kenapa? palsu. Kalau Berarti kalau hadis sekumpulan konteksnya, kebohongan kalau gitu ya. hadis, iya, bisa Hadis aja karena adalah di Sahih sekumpulan Muslim. kebohongan. Jadi mereka ini sering ngeledek-ledekin kita. Orang Kristen enak tuh, dosanya ditebus. Nggak tahu orang Muslim Saya dosanya bacakan, Dis, ditebus. ya. Bisa nggak lihat? Saya bacakan ya. Baca aja. Di Al-An'am ayat 16. Ya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Oke, berarti hadis Jadi itu. setiap orang itu, ini ayat Quran. bukan Memangnya hadis. Muhammad percaya sama Quran gimana? Ih. Makanya Kamu pikir kalau Muhammad betul- percaya sama Quran? Muhammad itu nggak percaya sama Al-Quran gimana? Bahkan kalau berbicara Muhammad tentang itu tidak siapa yang percaya melakukan- sama jangan Al-Quran. Gimana? jangan beda konteks dulu. Kan kamu bilang tadi bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, siapa yang melakukan, kamu tunjukin hadisnya. Saya di Al-An'am 16 mengatakan setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Oke, menurut dengan hadis segala tadi, perbuatannya. kalau menurut hadis tadi, Kalau menurut hadis tadi, kalau itu kan sudah kelak di hari kiamat. oke, berarti dosanya Ya. ditanggung nggak? Nggak ada yang nanggung dosa masing-masing. Apa kamu saya suruh baca gimana? Bahkan saya sudah kebacakan ayat lainnya. Oke. Kamu hadis, saya ayat Quran. Iya, makanya saya bilang berarti hadisnya bertentangan dengan Quran, betul? Iya, maka secara aturan seringkali hadis bertentangan dengan Quran, maka hadisnya harus gugur. Maka Muhammad nggak percaya Quran. Muhammad itu Saya tidak jelasin ya. percaya Biar kamu tambah pintar ya. Al-Quran. Gimana? Biar tambah pintar ya. Dalam Oke, sejarahnya, berarti kesimpulannya gini biar kamu Wahid. tambah Enggak, pintar. kita kesimpulan aja nih. Kita mau selesai nih. Saya juga mau istirahat. Gini, Wahid. Berarti kamu akui bahwa hadis itu palsu ya? Hadis banyak yang palsu. Iya, hadis yang barusan ini kamu akui palsu ya? Saya bilang untuk konteks ini, saya katakan itu tidak sejalan. Oke, palsu. Oke. Berarti kamu setuju nggak dengan saya? Kalau Muslim sungguh-sungguh belajar hadis, maka dia akan melemparkan hadis ke tong sampah. Betul nggak? Jadi gini, saya akan luruskan dis ya. Waduh, Memang, ini mau pertentangan- susah enggak, jawab ini- dia. Ini susah enggak, dia enggak. menjawab. Ini Saya dulu. susah. Enggak. Tenang. Sebenarnya saya Tenang. sepakat dengan bahasa kamu tadi. Oke, Jadi gini, berarti jadi kamu saya setuju dengarkan. dengan saya. Berarti kamu setuju dengan saya. Jika Muslim sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka dia akan melemparkan hadis ke tong sampah karena di dalam banyak isinya palsu. Betul? Betul? Macet. Jadi gini dis, ilmu hadis Tenang, itu. jawab dulu. Ya. Jika Dalam- Muslim enggak, dalam sungguh-sungguh perjalanan mempelajari sejarah hadis, maka seorang Muslim tersebut akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Betul atau salah? Nggak ngelemparkan ke tong sampah, Terus? ya mungkin dia akan belajar Al-Quran dulu sebagusnya. Berarti belajar senang. karena gini. Oke, berarti Jadi gini, ada perbedaan dis.
Saya tegaskan ini biar nambah ilmu Oke, pengetahuan kamu berarti juga. Muslim senang yang palsu-palsu. Berarti sudah tahu palsu disimpan-simpan, makanya Muslim senang yang palsu-palsu. Oke lah kalau begitu. Jadi terima kasih Wahid, kamu sudah membuat pengakuan kepada saya bahwa isi hadis itu banyak yang palsu-palsu. Termasuk tata cara sholat juga palsu semua. Bahkan tidak mungkin seorang muslim itu tahu bagaimana sesungguhnya Muhammad sholat. Karena mazhab ini bilangnya begini, mazhab ini bilang begini, mazhab ini bilang begitu. Sesungguhnya tidak ada orang muslim yang tahu bagaimana sesungguhnya Muhammad sholat. Ketika kalian sholat, kalian mengucapkan, ketika kalian sholat, kalian mengucapkan itu nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul nggak? Iya. Waktu Muhammad sholat dia bilang gitu nggak? Iya. Dia bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Muhammad bilang gitu. Iya, karena Nabi bukan ngomong sama Nabi yang mana? Itu doa untuk para leluhur Nabi sebelum Muhammad. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Kalau assalamualaikum itu keseluruhan. Oke, banyak jamak ya. Assalamualaikum, Ya. salam sejahtera kepada kalian gitu ya. Ya. Oke, kalau assalamualaikum Tertuju khususan. kepada satu orang, betul? Ya. Oke, waktu kamu sholat kamu bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi. Siapa maksudnya di situ? Para Nabi. Kan itu ada Muhammad, ada Ibrahim. Muter lagi. Waktu kamu Enggak, di dalam mengatakan situ. assalamualaikum, di situ siapa? Di sana assalamualaikum itu untuk Tuhan itu. Ya, tidur sana kamu Wahid. Kayak begini, muslim-muslim ya kayak begitu. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Salam sejahtera kepadamu wahai Muhammad. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Makanya waktu muslim ngomong sholat assalamualaikum wahai Nabi Muhammad. Tertuju kepada seorang Muhammad, satu orang. K itu satu. Kalau kum itu banyak. Nah waktu Muhammad sholat bagaimana mungkin Muhammad assalamualaikum ya ayuhan nabi. Makanya teman-teman sebenarnya kalau kalian memang mau jujur, semua itu karang-karangan semua. Iya. Apakah Muhammad dia bersolawat? Coba kalian pikir pakai nalar kalian. Apakah Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas kepada Muhammad dan keluarganya gitu? Masa Muhammad sholat ngomongnya limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya? Muhammad yang mana lagi? Muhammad yang mana coba? Ya, silakan. Hari ini kita tidak menjemput. Biasanya hari ini saya menjemput, tapi hari ini kita bisa lanjut, teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita kasih naik ada Maulana Yahya. Makanya muslim-muslim, kalian follow channel ini supaya apa? Supaya kalian bisa tidak ketinggalan dan bisa menghadapi saya di kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa di-follow, ikuti. Ya, Maulana Yahya. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke. Waktu sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul nggak? Kalau abang yang sholat bagaimana? Kami nggak sholat, Bang. Kami kan bukan muslim. Oh gimana yang gini-gini itu? Nggak gitu-gitu juga kalau kami. Yang gini itu apa? Oh itu Katolik, Bang. Coba tanya sama mereka. Oh, kalau sampean yang gimana? Yang gini? Saya nggak Katolik. Enggak, saya nggak gitu. Ih, Gimana? Halu dia. Sakit hati dia. Saya dengan diturunkan berdebat dengan saya sudah. Enggak ada. Berdebat dengan Bang, di mana? Bang, di mana ada gereja kami gini-gini tuh di mana, Bang? Kan saya tanya gini, apa gini? Saya kan enggak tahu. Saya tanya sama Anda, jangan tidur. Gini, jangan Masa Anda sakit hati kayak begitu, Bang? Jangan sakit hati begitu. Kami nggak begitu. Diturunkan dulu. Gantian kalau ngomong ya. Kami nggak begitu. Gimana? Kalau sampean gimana? Kami mau ngapain aja terserah. Sikap santun saja. Itu udah punya aturan kalau gitu. Nggak punya aturan. Ya nggak punya aturan. Nggak punya harus ada aturan. Masa harus ada aturan? Ada aja. Memangnya muslim harus begini-begini. Jangan diturunkan dulu saya. Masa muslim harus begini-begini? Gimana? Jangan diturunkan. Ayo, jangan diturunkan dulu. Ayo, Bang tahu argumentum ad hominem? Bukan. Tahu Stroman argumen? Tahu Stroman argumen? Pada biban. Tahu colon. Apa? Colon tahu beta. Ngerti kamu? Gak ngerti, Bang. Oh, ya udah ngerti. Stroman argumen tahu? Colon banjir ya, kutu korap, kucelak kong colon banjir. Udah ngamuk ya. ini penggemar saya dari Madura ini.
Jadi teman-teman dari Madura ini pada nonton Edis TV semua ini. Mereka sudah tidak mendengar lagi ceramah Pak Ustadz ya. Iya. Mereka sudah tidak lagi mendengar ceramah Pak Ustadz ini. Karena apa? Karena ceritanya Pak Ustadz hanya omong kosong saja. Nggak ada begitu, dari mana? Bang, jangan sakit hati Bang. Emang ada orang Kristen begini-begini? Nggak ada. Kalau Muslim, gini. Saya kasih tunjuk. Bentar. Udah setuju. Nah, kalau Kristen, nih, saya kasih tunjuk nih kalau Muslim Bang. ya, gimana? Nih. Gimana? Bentar. Kalau Ya, Kristen langsung itu dibaca nggak ada Bang, Arabnya, jangan yang ngarang. Kalau diskusi Ya, itu jangan dibaca. ngarang. Harus yang benar-benar Ya. dilaksanakan oleh orang Kristen. Masa ada ngarang? Mana ada orang Kristen gini-gini? Wah, ada ngarang aja Anda itu. Itu gimana? Nah, saya tanya Bang, ini Muslim bukan Bang? Gerakan Muslim bukan? Jangan lari ya Bang ya. Kan gimana? Kita bergerak itu. Iya, maksudnya ini kan posisi duduk tahiyat. Duduknya begini betul? Ya. Oke. Kalau kakinya agak diginiin sedikit ke samping gini, ke kanan gini gimana? Nggak boleh, tak ya? Karena Muslim kakinya harus begitu, tak ya? Oke, sebentar. Kalau di atas Ini nih. tahiyat awal. Oke, Kalau di oke. bawah itu tahiyat akhir. Oke, pertanyaan saya. Aduh, mana tadi? Bentar. Ya. Mana tadi Bang? Aduh. Mana tadi posisi tahiyat? Sekarang Sorry. saya yang mau tanya. Tenang dulu, tak ya? Tenang dulu. Maulana Yahya, tenang dulu, tak ya? Bentar, oke. Maulana Yahya, Oke. pertanyaan saya. Iya. Ini kan posisi Ya. kaki begini. Ya. Nah, kalau misalnya kaki ini agak kesini dikit gitu, agak begini, kik begitu ya. Ini kan posisi begini, agak begini gitu, gimana? Ya. Ya. Sah? Sah tidak? Apanya? Apanya? Kalau ini kan kakinya begini. Nah, kalau misalnya seandainya kakinya ini agak ditekuk begini, jadi bukan begini Ya. posisinya, berarti tidak sah. Sama dengan yang gini. Tidak sah, ya. Mana yang keterangannya? Tidak sah, ya. Karena Tuhannya orang Islam ngeliatin kaki, ya. Makanya saya bilang teman-teman, umat Muslim itu teman-teman, walaupun mereka sholat, mereka tidak tahu mereka itu ngapain. Nah, itu. Habis kau dikerjain Maulana Yahya. Masa Gitu. kakinya harus begini? Kalau kakinya tidak begini tidak sah sholatnya. Itu gimana itu yang gini itu? Ya, yang gini. Sholat apa itu? Ting dong ting dong ting dong ting ting dong. Memang ada begini-begini. Ada begini-begini itu. Ya itu persis. Nah, itu sholatnya Idris kan? Habis kita ketawa hari ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, karena mereka sudah pusing, mereka itu sebenarnya udah pusing. Gimana cara kita jawab ini? Kenapa kaki kita kalau ngadep Allah harus begini, sementara tangan kita harus begini-begini? Kalau tangan tidak begini-begini, Allah tidak menerima sholat kita ini. Begini itu ting dong. Mana ada orang Kristen begini? Nggak ada. Ya sakit hati. Kalau begini, itu ada umat Katolik. Ada. Itu melambangkan salib. Yang gini itu apa? Itu melambangkan salib. Salib. Itu sakit Itu kepala. melambangkan sakit salib. hati. Itu artinya itu sakit kepala, Gini. sakit hati. Itu kan karanganmu. Gini, ketika orang-orang Katolik nih, sebentar, tenang. Tarik napas dulu bang, tarik napas, hembuskan napas, tarik napas, hembuskan. Jangan sakit hati. Nggak ada sakit hati. Kelihatan kamunya bingung. Saya kok yang bingung itu sampean itu. Terus kenapa kakinya harus begitu tadi? Kenapa kakinya harus begitu tadi? Kenapa? Ya, terus ini itu gimana? Salib. Gimana? Doa apa? Saya bukan Katolik ya, tenang. Saya bukan Katolik. Apa itu? Kami tidak pernah begini-begini, nggak pernah. Tapi, kalaupun kalau umat kalian Katolik, gimana? tenang. Gimana? Biar saya Gimana jelasin. dulu tunjukkan ke saya. Tenang. Iya, tenang. Kalau Sholatnya sampean itu gimana? boleh saya bicara? Yang dulu jawab ini. Boleh saya bicara? Sholat jawab. Boleh saya bicara? Sholatnya sampean. Boleh saya bicara? Sholatnya sampean itu gimana? Boleh bicara kan? nggak? Boleh. Apa enggak boleh? Ini Baik. Begini, dengar. Kalau di dalam kami, saya kan bukan Katolik, jadi kami nggak ada gerakan Ya, begini-begini. Ya, Oke. sampean apa berarti? Tenang dulu, Sampean tenang. apa? Jangan gugup begitu, ya. Bersabar. Begini. Kalaupun umat Katolik mereka begini, mereka bisa jelasin. Itu lambang salib. Melambangkan salib Kristus. Nah, masalahnya umat Islam suruh jelasin ini, pusing kepala orang Islam. Nah nih, coba saya tanya sama kamu, apa artinya kaki begini? Sekarang saya tanya, apa ini menyimbolkan apa?
Apakah ini nahan kentut biar nggak kentut atau bagaimana? Coba jelaskan. Ini lambang apa ini? Lambangkan apa? Itu yang di atas itu menandakan tahayat awal. Oke, Dan kenapa yang begini belakang posisi itu kakinya? Akhir. Nah, itu Ya, saya kenapa sudah saya jelaskan. Ya, saya sudah jelaskan. Yang di atas itu menandakan tahayat awal. Iya, Yang di maksudnya bawah apa? itu Maksudnya itu apa? Maksudnya? Itu maksudnya tahayat awal. Maksudnya tahiyat awal itu apa? Tahiyat awal itu apa? Tahiyat awal. Apa tahiyat awal? Tahayat itu kan ada dua. Iya, pertanyaan Awal saya kenapa ini simbol apa ini kaki Pertanyaan gini? saya sekarang ini itu kan sudah saya jawab itu ya. Saya sudah Bilang aja kamu pening. sudah kesana bagaimana? Apakah ini? Oke, sebentar. Ini kaki yang ini buat nahan kentut kan? Biar nggak kentut. Biar nggak kentut yang ini. Ya, terserah sapi yang itu benar. Aduh, makanya saya bilang umat muslim bahkan Ya, bingung pokoknya- tidak tahu kenapa mereka begitu. Pokoknya saya dengan diturunkan sudah. Intinya jangan ya, diturunkan. Nanti kalau intinya orang- Maulana, Intinya. Bang Maulana ya, Ya, gimana? Saya cuma mau bilang begini, kalau kita mau jujur-jujuran ya, Kristen itu dia Ya. tahu kenapa dia begitu. Sementara Islam adalah agama yang tidak tahu kenapa dia begitu. Ah, itu. Buktinya Anda posisi jawab. posisi Jawab. kaki harus begini. Kalau yang satu buat di sini didudukin pantatnya begini, terus kakinya satu begini. Tidak begitu tidak sah sholatnya. Tidak diterima oleh Allah. Musyrik Anda, musyrik, tidak sah. Makanya saya bilang Tuhan Anda itu Tuhan yang sibuk liatin kaki orang. Tuhan yang gantung. Daripada Tuhan yang diracun gimana? Maulana Yahya, Yesus kami bangkit, sementara Tuhanmu Muhammad ada di kuburan. Sekarang saya tanya. Apa itu? Oke, sekarang Ada Muhammad ada di mana? Ya, kok Tuhannya sampean itu- Muhammad ada di mana sekarang, Maulana Yahya? Gimana? Muhammad ada di mana? Saya. Muhammad ada di mana sekarang? Yesus ada di mana? Tuhan. Yesus naik ke surga. Di dalam Bible Yesus naik ke surga. Lihat surganya mana? Iya, masalah itu kamu nggak usah ini. Yang jelas Bible menyebutkan bahwa Yesus kami naik ke surga. Nah, sementara Muhammad di mana menurut sejarah agama Islam? Karena yang sudah tanya Hah? terus. Saya Tidak jelas suaramu, nggak jelas. Tuhannya kamu ada di mana? Di dalam Bible kami Yesus kami naik ke surga. Di dalam Quranmu Muhammad di mana? Yesus, tunjukkan surganya. Surganya di mana? Tenang, sebelum Mana tunjukkan surganya? ke situ, Nah, itu. saya tanya Dia dulu, kan menurut berdoa. Quranmu, Ya, doanya sambil kiri. menurut Ya, Quranmu doanya. Muhammad ada di mana? Ya, anda Menurut Quranmu Muhammad ada di mana? Yesus ada di mana? Yesusnya. Nggak berani dia ditanya Muhammad ada di mana kan? Muslim paling takut kalau ditanya keberadaan Muhammad. Itu paling bodoh. Karena Muhammad ada di dalam kubur. Itu bingung. Lu Kalau nggak nggak bisa bingung. jawab, bingung. Muhammad ada di mana? Maulana Yahya. Hah, Yesus ada di mana? Ayo, Tadi kan Edis. sudah saya jawab. Edis, Tadi kan sudah saya dijawab jawab. di mana? Masa saya ulang-ulang Mana? lagi? Ya, tunjukkan itu. Masa Surganya saya di mana? ulang-ulang lagi? Masa saya harus diulang-ulang lagi? Oke, sekarang Muhammad ada di mana? Muhammad siapa? Tidur kau di bawah sana. Muhammad siapa? Giliran ditanya Muhammad langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman sekalian, ketika mereka sudah kehabisan argumen, ketika mereka sudah kehabisan, mereka akan menghalu mengatakan sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Makanya saya katakan tadi mereka membuat strawman argumen. Argumen-argumen yang menghayalkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipercayai oleh lawan debatnya. Iya. Dia bilang katanya orang Kristen begini-begini. Mana ada mana? Di mana ada orang Kristen yang begini? Di mana? Kebanyakan nonton Batman lu. Tapi kalau Muslim, memang kayak begitu, memang itu fakta, itu realita. Kakinya harus begitu, dan kalau nggak begitu mereka nggak sah sholatnya. Yo, silakan. Mau lanjut lagi? Atau kita rehat dulu? Bagaimana? Semakin siang kayaknya semakin asik saja kita diskusi ini, teman-teman. Gimana, teman-teman? Gimana, teman-teman? Lanjut. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Saya bukakan pintu dulu. Sabar. Saya bukakan pintu dulu ya. Sabar, teman-teman. Thank you.
Sorry teman-teman ya, saya baru buka pintu. Sorry teman-teman ya. Iya, saudara-saudara rehat. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita kasih naik ada. Oh, saya balikin dulu kamera saya. Kita kasih naik ada Ifwanto. Oke, sebentar. Irfan. Oke, Irfan ID ya. Makin banyak saja. Ya, silakan Bang Irfan. Muslim, Bang? Bentar bang, kok nggak kedengaran ini bang? Harus pakai handset ini bang. Muslim. Alhamdulillah. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Salam kenal. Ya bang, sudah lama bang nonton Edis TV atau baru-baru saja? Baru-baru saja bang. Baru-baru saja. Saya seneng aja apa namanya diskusi lintas agama. Iya kan, ya daripada kita nonton debat cawapres. Betul, betul. Dan Iya. itu semakin mengokohkan iman kita sebenarnya. Iya, baik. Betul atau tidak tadi bang, bahwa umat muslim kalau sholat itu harus melakukan gerakan-gerakan tertentu? Itu syariat mas. Iya, betul atau tidak bang? Syariat, ada thariqah, ada hakikat. Muslim ini susah bener kalau. Bang, yang ditanya itu betul atau tidak bahwa kalau muslim kalau sholat harus melakukan gerakan tertentu? Secara syariat, maka ada aturan-aturan tertentu. Oke, betul. Misalkan kita masuk sekolah. Kita masuk sekolah kan ada aturan-aturan seperti itu. Ya, sama oke. seperti kita agama Kristen, pasti ada aturan-aturan tertentu seperti Oke, itu. baik, baik. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau sholat harus begini tangannya? Pertanyaannya, bentar dulu. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Ya karena umat muslim dikerjai. Sebenarnya kalian itu bang lagi dikerjain. Kita nggak menuju ke sana, tapi kita Bukan mengambil hikmah. yang saya tanyakan kenapa kau harus begini, kenapa harus begini? Anda, itu aturan mas. Iya ngerti saya aturannya gini loh gini. Ini harus saya ulang-ulang lagi nih ya. Dulu tenang bang, tenang pelan-pelan. Dulu Aturan. Jadi gimana iya, ya? aturan Ada itu kan juga- masuk akal. Kalau aturan masuk akal bener nggak? Aturan itu ada aturan syariat. Syariat itu bisa dilihat dengan mata, dengan jelas. Sedangkan toriko itu banyak jalan mas. Toriko lagi mana pusing banget ini. Enggak, namanya aturan tuh pasti masuk akal bener nggak? Sedangkan yang kita lihat-lihat itu yang kita Jadi teman-teman saya mau bilang gini teman-teman, seandainya muslim itu disuruh sholatnya begini-begini, mereka akan begini-begini kok. Memang muslim ini memang mereka gini ya gini. Assalamualaikum, ya begini. Memang mereka akan begitu. Ditanya apa? Yuk syariat, itu adalah syariat dan kita harus mengikutinya. Kita punya penjelasan bos. Iya makanya saya tanya bang, kenapa harus begini tangannya? Tangannya kenapa harus begini? Sampai harus ke sini caranya. Nanti saya jelaskan. Kita ngopi tiap malam mas. Aduh, oke lah di luar dulu lah. Maksudnya begini loh teman-teman, aturan ya aturan. Tapi kan aturan itu kan masuk akal begitu loh. Harus ada logikanya. Ketika tadi mereka mengatakan mengejek, kenapa gini? Kan itu kan menunjukkan gambar salib. Di mana salib itu adalah peristiwa yang sangat penting di dalam kekristenan. Makanya orang Kristen tidak bingung ketika ditanya kenapa begini, karena melambangkan salib. Nah, sementara Muslim ketika ditanya begini, ya pokoknya begitu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung.
Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dimendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman,
Tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.